Halo guys, apa kabar kalian semua? Gue kalian baik-baik aja pastinya, dan kembali lagi ke channel Punggawa. Oke, di sesi CL kali ini, kemarin kita baru menyaksikan Champions League di quarter final. 4 pertandingan yang amat sangat luar biasa, kecuali Arsenal mungkin. Karena menurut gue nggak nonton Arsenal, tapi Arsenal itu golnya di menit-menit akhir. Setahu gue Arsenal menang di menit-menit akhir, dan lawannya juga Sporting yang ya dibilang memberikan perlawanan. Sporting memberikan perlawanan, tapi gak se-impactful pertandingan-pertandingan lain. Oke? Jadi di sini yang jelas yang pengen gue bahas, salah satu pertandingan terseru di quarter final ini yaitu adalah Madrid lawan Bayern Munchen. Di sisi lain, di bracket lain ada Barca yang shockingly kalah lawan Atletico Madrid, dan juga Liverpool yang ya it's harsh to say this, tapi harus gue bilang lawan PSG, Pak. Berat. Dan pertandingan ini menurut gue ini pertandingan yang benar-benar gila banget. Benar-benar pertandingan yang luar biasa sekali. Pertandingan ini benar-benar jual beli serangan. Kalau kalian lihat statistiknya, mungkin gue kasih tunjuk ini. Mereka sama-sama punya 20 shot. Dan Madrid punya shot on target lebih banyak, tapi Bayern menang 2-1. Kira-kira kenapa Bayern bisa menang? Gue bakal coba bahas di sini, dan gue bakal bikin satu sesi tersendiri tentang mengapa Bayern ini bisa menang lawan Madrid, dan kita breakdown lagi alasannya. Oke? Jadi stay tune terus, mari kita bahas. Jadi yang pertama, udah jelas Pak, kalau misalnya kalian nonton kemarin Madrid lawan Bayern, ini jelas pertandingannya nowhere banget. Nowhere bener-bener gila banget. Ya mungkin inilah yang dirasakan tim-tim yang harus melawan Madrid saat Madrid masih memiliki Courtois, prime Courtois terutama. Nowhere, 40 tahun. Ada yang bilang dia udah habis, udah bukan eranya lagi. Enggak, ini masih eranya Nowhere, dan dia ngebuktiin itu dengan, gue tahu Madrid hasn't been the best, belum jadi yang versi yang terbaik musim ini, jelas masih jauh dari kata terbaik. Tapi lagi-lagi Neuer membuktikan kelasnya lawan Real Madrid di Spanyol, di Santiago Bernabeu. Menurut gue itu salah satu statement yang cukup gila untuk pemain yang katanya udah habis beberapa tahun lalu. 40 tahun Pak, masih jadi kaptennya Bayern Munchen, masih sangat luar biasa. Ya mungkin itu. Dan sisanya Madrid juga kalah karena ya blunder, terutama karena satu, Carreras bener-bener dihancurin lah, bisa gue bilang, bener-bener dihancurin sama Luis Diaz, dan juga beberapa ketidak konsistensian dan inkonsistensi Hausen dan juga Rudiger. Partnership ini cukup canggung kemarin, gue ngeliatnya cukup shaky, bukan cukup lagi, menurut gue amat sangat shaky sih kemarin. Dan juga Lunin yang mungkin shock atau kaget ya, karena mungkin udah lama nggak main, tiba-tiba lawannya langsung lawan Bayern, walaupun kemarin juga udah lawan City dan segala macam ya. Ya walaupun mungkin lawan City-nya di beberapa menit terakhir ya, waktu Courtois juga kedeteksi cedera kan pas lawan City, seingat gua. Jadi ya mungkin Lunin cukup kaget ngelawan Bayern yang se-eksplosif dan segila ini. Jadi kira-kira kenapa sih Bayern ini bisa menangnya? Pertama karena itu, karena mungkin Madrid gak full tim, tapi itu gak bisa jadi alasan, jelas. Karena memang Madrid punya alasan lain untuk kalah. Satu, blunder. Kedua, gua rasa pemainnya kayak shaky banget. Dan ketiga, mungkin ini yang kontroversial, sering banyak jadi omongan di media sosial, karena Mbappe dan Vinicius main bareng. Jadi sebelum itu, gue bakal ngebahas juga Bayern ini. Setelah gue baca ya di statistik lengkap, Bayern ini mereka nge-cover total kilometer di pertandingan itu sebanyak 110,9 km. Itu hampir 111 km, sedangkan Madrid coverage totalnya cuma 101,9, 102 km. Loh Gen, apa bedanya? Itu kan cuma beda 9 kilo di lapangan segede lapangan sepak bola doang. Itu berapa banyak? Jadi menurut gua sesimpel itu. Madrid kalah intensitas lawan Bayern Munchen, dan Madrid nggak bisa ngimbangin intensitas Munchen. Kenapa? Pemain Munchen kemarin jauh lebih eksplosif, dan mereka nggak buang-buang peluang. Saat punya peluang, mereka langsung libas. Tapi saat Madrid punya peluang, either Neuer kebagusan, atau ya balik lagi ke tadi masalahnya, Vinicius dan Mbappe main bareng. Kira-kira kenapa mereka kalau main bareng malah jadi kelihatannya jelek? Sebenarnya bukan jelek dari sistem dan segala macamnya, tapi mungkin datang dari skill individu ataupun keinginan pemain itu sendiri. Mungkin kalau orang-orang sering bilang di media sosial bentrok ego, tapi apakah sesimpel bentrok ego? Gue mungkin bakal bahas sedikit secara sistematis di lapangannya berdasarkan taktis. Karena kalau ego nggak ada yang tahu Pak, gue pun nggak bisa ngontrol egonya mereka. Cuma mereka yang bisa ngontrol ego mereka dari mereka sendiri gitu lah.
intinya. Jadi gue bakal coba bahas ini sebagai ke arah yang lebih taktis, ke arah yang lebih taktikal, ke arah yang lebih struktural. Karena kalau gue bilang ego doang, kelar, nggak ada perdebatan di situ. Di sini kalian bisa komen juga, kira-kira kenapa sih Madrid kalau Mbappe sama Vini main bareng tuh jelek dan nggak terlalu maksimal. Oke, jadi mungkin itu asumsi gue. Mungkin kalian punya asumsi lain, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan mungkin kita akan bahas mengenai mengapa hal itu bisa terjadi. Oke, di sini mungkin gue udah lama banget gak ketemuin kalian sama tactical board tercinta kita. Di sini gue bakal coba analisis sedikit pakai tactical board, mungkin biar penggambarannya kalian lebih ngerti. Mungkin nanti juga kalau misalnya gue nggak males ngedit, ada klip-klipnya di sini, dan juga semoga nggak copyright ya Pak. Mohon banget nih Champions League UEFA. Jadi di sini gue bakal jelasin kenapa Madrid ini kalah lawan Bayern kemarin, dan ini secara struktural, dan kenapa Mbappe sama Vini itu mainnya kalau dibarengin kok Madrid tidak semaksimal biasanya ya Gen. Di sini gue nggak ngomong sebagai fans Madrid, jujur bakal bias, tapi gue bakal ngomong sebagai penikmat sepak bola dari layar kaca. Karena menurut gue dalam lu ngefans sesuatu lu harus bisa tetap objektif untuk mengetahui yang mana yang bagus. Favorit sama bagus itu beda. Oke, jadi gue bakal objektif di sini, gue bakal coba bahas secara struktural. Kalau misalkan punya pendapat, bisa kalian drop aja di komen, dan kita bakal mulai. Jadi kemarin yang terjadi adalah jelas itu adalah pertarungan sisi kiri, di mana Carreras diobok-obok sama Luis Diaz. Itu menurut gue salah satu bencana, karena Luis Diaz juga ngegol lawan Madrid kemarin, dan menurut gue pribadi itu gol yang amat sangat luar biasa. Itu bener-bener, iya bisa gue bilang kalau Carreras ibarat kata udang, dia jadi terasi Pak kemarin Pak. Jadi menurut gue itu pure kualitas dan experience, jelas. Udah jelas banget, karena memang itu mentalitas yang bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu. Tapi ada beberapa hal selain coverage juga. Tadi gue udah bahas tentang coverage, dimana gue ngerasa Madrid ini kalah jauh dari segi intensitas lawan Bayern. Bayern lebih rajin lari, Madrid nggak suka pressing, Madrid lebih sering nunggu bola. Terus kalau ada peluang main di shoot aja, padahal udah tahu kipernya Neuer juga lagi the game of his night, one of the best game ever by Neuer menurut gue, luar biasa gila. Dan ya, yang paling sering digoreng di media adalah Vini dan Mbappe main bareng. Kira-kira kenapa? Yang pertama, gue bakal straight to the point aja, karena ini takutnya gue bakal lama ya. Saat Mbappe sama Vini, ya, saat mereka megang bola, atau saat Madrid lagi megang bola, kecenderungannya kita tahu semua, Vini sama Mbappe itu adalah dua pemain yang aslinya main di left wing. Mbappe tuh natural left wing walau udah lama jadi striker, tapi Vini juga natural left wing. Jadi saat Madrid lagi megang bola, Mbappe sama Vini tuh lebih sering mainin di flank sini, dimana mereka bakal ketemu Konrad Laimer. Yang menurut gue Konrad Laimer ini sebenarnya nggak main bagus Pak, tapi ada satu orang yang amat sangat merepotkan di sisi kiri sini, yaitu adalah Pavlovic. Kalau misalnya nggak ada Pavlovic, kalian tahu semua Kimmich. Siapa yang bisa ngelewatin Kimmich musim ini Pak? Saat Pavlovicnya nggak di sini, Kimmichnya pun di sini. Jadi saat, iya gue tahu Konrad Laimer mungkin nggak terlalu kelihatan kemarin lawan Madrid, tapi Madrid itu punya chance jauh lebih banyak di sisi kanan sebetulnya. Dimana di sisi kanan ini mereka seingat gue kemarin mainin Josip Stanisic, dan iya Stanisic ini jadi bebas banget karena di sininya ada Olis yang jelas menghancurkan. Carreras juga, Luis Diaz sebagai inverted winger juga menghancurkan Carreras. Dan Carreras gue rasa butuh belajar lagi, butuh pengalaman lagi, jelas dia masih muda, masih bisa berkembang. Dan yang cukup gila juga menurut gue adalah Serge Gnabry, ngasih 1 assist Pak. Itu menurut gue gila juga. Tapi menurut gue poinnya di sini. Saat Madrid ini tahu kalau di sisi kiri ini terlalu mentok, terlalu full, lu bisa loh nyerang ke sini. Itu yang gak dilakukan Madrid. Dan menurut gue pribadi, itu yang bikin Stanisic jadi amat sangat happy dan lepas. Di sini kosong. Saat Stanisic play bola di sini Olis, kalian tahu sendiri Olis secantik apa dalam mengontrol bola. Olis ketemu Trent yang sering overlap, yang dimana gue gak nyalain Trent, karena Trent memang tugasnya untuk memberikan supply ke depan. Trent itu memang harus mensupply dari sini ke sini supaya attackernya Madrid dapat supply bola.
memang bukan seperti role yang Carvajal. Mungkin kalau Carvajal bisa lebih aman karena defensively Carvajal lebih bagus daripada Trent. Tapi saat lu memiliki Trent dan dia harus berhadapan dengan Luis Diaz directly, yang dimana Luis Diaz juga adalah seorang inside forward yang suka cut inside, yang suka motong bola, yang suka nusuk masuk ke dalam, tetap korbannya Carreras. Makanya cukup disayangkan dan kasihan gua sama Carreras. Tapi ya itu purely karena pengalaman dan skill, pure menurut gua. Dan juga kalian tahu sendiri, kalau Mbappe sama Vini itu main bareng, mereka tuh gak ada yang mau ngepres. Kalau menurut gua kemarin yang paling sering gua lihat ada di mana-mana adalah Federico Valverde. As always, selalu Federico Valverde. Saat Valverde lagi nyoba buat supply bola, kalian tahu di sini ada cutter bernama Pavlovic dan juga Joshua Kimmich, yang dimana kita tahu interception mereka sangat luar biasa kemarin. Upamecano juga jadi back gila sekali kemarin, sangat-sangat solid. Dan Madrid dengan tengahnya yang punya Thiago Pitarch, ini gue bukannya komplain ke Arbeloa ya pak, menurut gue pribadi ini silakan kita berdiskusi. Ini lawan Bayern Munchen pak, menurut gue top 3 klub sekarang, Bayern Munchen top 3 nya. Mungkin ada di 1 atau 2 atau 3, nggak tahu. Tapi menurut gua top 3 sekarang. Lu main Thiago Pitarch, menurut gua belum siap. Kenapa? Terlalu mentah. Dia 18 tahun. Iya gua tahu, tapi dia bukan Lamine Yamal. Dia bukan Youssoufa Moukoko pada zamannya. Dan dia bukan pemain-pemain wonderkid kayak Estevao, enggak. Dia itu pemain tengah yang berusaha untuk menjadi the next Toni Kroos, mengontrol tempo permainan. 18 tahun, usianya belum terlalu matang, Pak. Jadi menurut gue, untuk lawan Bayern Munchen itu terlalu riskan, amat sangat riskan. Dan itu yang dilakukan Arbeloa, dan kalian lihat sendiri kemarin Pitarch mainnya kayak gimana. Menurut gue pribadi, needs so much improvement. Karena gue yakin dia bisa jadi pemain besar, tapi lawan Bayern di detik ini, dia masih sangat-sangat muda. Gue rasa bukan hal yang paling efektif. Karena kenapa Madrid masih punya Jude Bellingham, mungkin ya masih belum terlalu fit, gue nggak tahu gimana. Madrid juga masih punya Camavinga di sana, mungkin lebih defensive minded, lebih ribet Arbeloa ngatur temponya, tapi Madrid masih punya Camavinga. Sebanter-banternya mungkin memang Ceballos lebih jaga daripada Pitarch, tapi ada Ceballos yang punya pengalaman minimal. Ini lawannya Bayern pak, bukan tim cere. Jadi menurut gua ini juga udah quarter final, cukup gila untuk memainkan Thiago Pitarch. Walaupun kita tahu di beberapa pertandingan sebelumnya Thiago Pitarch emang sangat bagus, emang sangat amat bagus. Tapi itu mungkin yang bisa gue bilang main poinnya ya, karena menurut gua kemarin Madrid terlalu ngotot main dari sisi kiri, di mana Mbappe coba buat cut inside berkali-kali, Neuer juga amat sangat luar biasa bagus. Besok kita lihat juga Vini dan Mbappe itu kayak kehilangan momentumnya lah di babak kedua, amat sangat menurun intensitasnya. Walaupun Madrid bisa dapat 1 gol tambahan di babak kedua, tapi itu pun menurut gua yaitu pure show Mbappe dan show-nya Trent yang tiba-tiba udah nyampe sini, Mbappe udah di sini dan itu kosong juga, jadi there's no way it doesn't get in. Tapi menurut gua itulah show kemarin Trent sama Mbappe amat sangat luar biasa. Tapi ya tetap Madrid harus kalah karena memang Bayern Munchen jauh lebih baik daripada Madrid. Purely secara kualitas juga, secara mental juga mungkin Bayern Munchen lebih punya mental buat juara musim ini. Dan gue ngerasanya Arbeloa ini nyoba buat ngasih tactical shift ke Madrid, dimana sayangnya itu tidak bekerja, apalagi di babak kedua. Itu kelihatan banget di awal babak kedua eksplosivitasnya menurun jauh, dan Bayern itu bisa mengeksploitasi kalau Madrid kehilangan bola. Dimana menurut gue kemarin Madrid mainnya benar-benar sering banget kehilangan bola, mungkin kurang tenang, mungkin kurang perhitungan juga, jadi mereka buru-buru tergesa-gesa, jadi akhirnya sering banget kehilangan bola. Dan menurut gue saat Madrid kehilangan bola lawan Bayern, mereka bakal punish lu secepatnya menurut gue pribadi kalau lawan Bayern. Jadi itu cukup gila karena menurut gue effort krusial dari Bayern tuh awalnya ya karena Madrid kehilangan bola, itu juga ya karena 2 gol itu kan karena itu kan. Jadi menurut gue itu struktur Madrid juga kurang pas menurut gue pas lawan Bayern kemarin. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak, dan menurut gue poin utamanya adalah kenapa Mbappe sama Vini main jelek. Gue pribadi suka-suka aja kalau Mbappe sama Vini main bareng, tapi memang impact-nya nggak kerasa karena salah satunya nggak kerasa pasti karena
yaitu berebut lane tadi ya. Gue bilangnya berebut lane aja lah biar gampang ya. Berebut lane karena mereka sama-sama di kiri dan gak ada yang mau eksploitasi dari tengah ataupun dari kanan. Itu yang menurut gue harus dibenahi sama Madrid. Saat sisi kanan lu cuma punya Guler, cuma punya Valverde yang dipaksa main jadi right mid, eksplosivitas mereka nggak bakal sama seperti Mbappe saat menyerang ataupun Vinicius saat menyerang. Dan saat mereka dua-duanya di sini, space ada di tengah, ada di kanan, and it's a waste of player. Karena menurut gua kita butuh kontrol semua lapangan. Kalau lawan lu Bayern Munchen, lu harus kontrol semua lapangan. Kalau lu cuma kontrol sisi kiri, sisi kanan kosong, ada Michael Olise di sana. Dan itulah yang menurut gua bikin Madrid cukup acak-acak lah kemarin. Jadi mungkin itu dari gue pribadi. Mungkin kalau misalnya kalian punya punya argumen ataupun hal-hal yang lain, bisa kalian tulis di kolom komentar. Gue pribadi sebenarnya tahu ini pertandingan pure karena Madrid kualitasnya jauh di bawah Bayern sekarang. Tapi gue rasa ada sedikit lah yang bisa kita bahas tadi, kenapa Bayern bisa menang lawan Madrid walaupun memang sebenarnya secara gampang, kalau misalnya gue mau gampang, ini memang malamnya Neuer dan Bayern lebih efektif, sesimpel itu. Tapi ternyata di balik kesimpulan itu ada sesuatu yang bisa kita gali minimal. Jadi thank you guys sudah nonton, kita bakal ketemu di video berikutnya. Bye bye.